Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang ditakuti oleh manusia ketika dia diperhadapkan dengan ketinggian dan kedalaman. Kalau seorang itu berada dalam ketinggian, maka dia takut jatuh. Dan kalau seorang itu berada dalam kedalaman danau atau laut, maka dia takut tenggelam. Jadi yang kita ketahui dan yang kita rasakan, kalau kita ada dalam ketinggian dan kedalaman, maka kita takut akan celaka yang kita akan alami. Dan teks ini menjelaskan kepada kita untuk hidup dalam dan memahami bagaimana kasih Kristus ketika kita diperhadapkan dalam tinggi dan dalamnya persoalan kehidupan kita masing-masing. Jadi Paulus mengajarkan gereja yang ada di Efesus dan bersama-sama dengan jemaat-jemaat di Efesus supaya dalam kesesakan mereka memahami bagaimana lebih dalamnya dan lebih tingginya kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan Paulus mengatakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu dapat dipahami. Ya, harus dapat dipahami. Bagaimanakah gereja di Efesus memahami kasih Kristus? Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dapat dikatakan demikian, ketika Kristus hidup di dunia ini, kasih Kristus itu terbuka selebar-lebarnya bagi semua orang. Dia melayani orang lain, dia mengasihi orang lain, baik orang Yahudi dan non-Yahudi, baik orang yang baik dan yang jahat, yang berbuat dosa dan yang baik kelakuannya, semuanya dikasihi oleh Kristus. Dan bagaimanakah tinggi dan dalamnya kasih Kristus? Tentu kasih Kristus itu berasal dari tempat yang paling tinggi, yaitu surga, di dalam diri Allah Bapa, tetapi Dia memberikan dirinya menjadi manusia bahkan sampai kepada dunia orang mati yang paling dalam. Dia telah menjalani bagaimana lebarnya dan bagaimana kasihnya harus disampaikan selebar-lebarnya, dan bagaimana kasih Allah melalui diri Kristus harus disampaikan sedalam-dalamnya hingga kepada dunia orang mati. Maka Kristus adalah sebagai kabar baik bagi kita semuanya. Sebab kesesakan yang kita hadapi tidaklah sedalam kematian Yesus yang sampai kepada dunia orang mati. Dan penderitaan yang kita hadapi tidaklah setinggi pengorbanan Tuhan Yesus yang turun dari surga menjadi manusia dan mati di antara orang-orang mati, tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, tidak perlu lagi ada yang ditakutin. Sekalipun masalah hidup dan kesesakan itu terlalu panjang, tidak ada, seolah-olah tidak ada ujungnya. Dan kalaupun masalah-masalah hidup itu terlalu dalam, seperti tidak ada dasarnya, tetapi Kristus telah menjalani panjangnya dan lebarnya serta dalamnya penderitaan manusia, bahkan sampai mati ke dunia orang mati, tetapi Ia mengalahkan semuanya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini adalah penghiburan bagi kita untuk menjalani hidup kita masing-masing,
untuk tidak takut akan lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya persoalan, sebab Kristus telah mengalahkan, telah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya, supaya semua orang yang percaya kepadanya diberikan kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang tidak terukur, lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kepada kami. Ajari kami untuk mensyukuri hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kalaupun ada masalah, kesesakan, persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan telah lebih dahulu memenangkan kami, orang-orang yang beriman kepada-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi semua persoalan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.